kan bisa jadi buat alasan. Ini kalau kita bisa tawazun, bisa bacaannya itu panjangnya sama, maka insya Allah itu akan kita bisa merasakan beda, arti beda lebih enak dan memang lebih benar juga dalam sistem qiraat atau membaca. Ini kita kalau bisa jangan dibebankan ke ini ya, ke lagu. Kalau lagu kita gitu aja. Misalkan nih lagu yang sederhana, tapi kalau kita bisa tawazun, artinya yang panjangnya itu pas, itu enak juga gitu. Dan contohnya ini nggak ada lagu ya, sebenarnya nggak ada lagu sih. Maksudnya nggak terlalu memaksakan. Jadi biasa, contohnya ya ayat yang atas itu. Saya baca biasa gini. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Biasa kan? Semua orang bisa itu. Yang penting tawazunnya aja. Nah, misalkan mau antum buat lagu kayak apa, kalau polanya sudah benar, artinya sudah refleks, itu ya tidak akan mempengaruhi gitu. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kan enggak ada bedanya. Artinya bacaannya gitu. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Mau antum buat apa? Tetap yang penting sekarang itu polanya dulu ya, tawazun. Napasnya nggak kuat. Nah, Coba. bisa aja contoh yang misalkan nafasnya nggak kuat gitu ya, ya gampang sekarat itu. Suaranya gampang habis misalkan. Biasa aja contohnya nih. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Itulah katanya Ali bin Abi Thalib, Imam Ali ya. Tajwid, tartil itu adalah tajwid dulu. Tajwid artinya baca dengan tajwid, wa ma'rifatu wuqufihi, dan dia harus tahu di mana dia harus berhenti. Baik, coba sedikit ayat 180 dari surat Ali Imran. Langsung aja dibaca. Coba terjemahannya aja deh. Biar cepat. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dan karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Paham ya maksudnya ya? Pokoknya gitulah. Itu sebenarnya tentang harta sudah sering kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran, dan memang tentang harta itu fitnah yang terbesar. Dan memang kalau kita nggak ada harta juga nggak bisa. Tapi kalaupun ada harta juga jadi beban jika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, keinginan yang memang berlebihan. Dan sekali lagi, kalau keinginan sebenarnya tidak akan pernah terputus. Dan kalau kikir itu adalah sifat dari nafsu itu gitu. Karena kalau sudah kikir itu kan dia ilmu ekonomi itu ya. Ekonomi
ini kan mengeluarkan sedikit-dikitnya dan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Itu dilakukan juga itu oleh pencuri. Kan tinggal modal pistol-pistolan bisa, martil juga bisa. Dapatkan yang banyak. Tentang harta di sini, kalau pesan dari ayat ini adalah seberapa harta pun yang kita ingin yang kita dapatkan, sebisa mungkin kita itu jangan sampai ada sifat yang namanya bakhil. Bakhil itu adalah kalau sifat kita kita terjemahkan dalam bahasa kita itu seperti kikir. Bakhil itu sebenarnya ada kakaknya. Kakaknya bakhil itu adalah syuh. Makanya angfusus syuh. Syuh itu kikir yang berlebihan, atau kikirnya itu sampai tingkat akut banget gitu. Kalau Abu Sofyan itu memiliki gelar juga dia itu syuh. Jadi pelit yang berlebihan. Maka sampai ada hadis dari istrinya yaitu Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sofyan. Karena Abu Sofyan itu pelit, sehingga uang belanja pun gak dikasih gitu. Maka suatu saat dia mengambil uang Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Maka hal itu dilaporkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah membolehkan, tetapi sekedar untuk keperluan yang mendesak, artinya keperluan yang primer untuk dia dan anaknya, itu diperbolehkan. Itu namanya sifat syuh. Kalau syuh itu mungkin bahasa kita kasarnya, kita pengen kenyang tapi nggak mau bayar. Bisa jadi kali. Berarti kan itu pelit sama diri sendiri aja pelit, apalagi nanti untuk orang lain. Dan dia menganggap dengan kikir itu dapat memperkaya diri dan juga baik baginya, sehingga hartanya tidak berkurang. Menurut logika iya, karena kita nggak mengeluarkan uang. Tapi dalam konteks Al-Quran ternyata tidak. Kalau kita logika, karena kita misalkan makan tapi tidak dibayari misalkan, secara logika, secara matematisnya memang kita nggak mengeluarkan harta, karena kita tidak mengeluarkan harta yang kita miliki, karena kita bakhil misalkan. Tetapi di dalam ayat ini tadi dikatakan adalah bal huwa syarrul lahum. Itu bukan kebaikan, justru itu adalah keburukan. Keburukannya yang pertama, di dunia pun juga jauh dari Allah, jauh dari manusia. Itu pasti kalau bakhil. Dan yang di akhirnya adalah sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan nanti harta yang dikikirkan tadi itu akan dikalungkan di lehernya. Dikalungkan itu sebenarnya itu ada lanjutannya. Nanti akan menjadi rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu di halaman 567 surat Al-Haqqah ayat 32. Nah, coba dibaca deh. Halaman 567. 567, halaman 567. Ayat? Dari ayat 32. Enggak langsung 32 deh, ini aja. Dari ayat 25 deh, biar nyambung. 25 sampai 34. Ayo. Silakan. Dibaca. Siapa aja deh? Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Satu lagi. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Nah, itu salah satu penjelmaan harta itu adalah akan dikalungkan itu, yaitu dibelenggukan menjadi rantai 70 hasta. Dan juga di surat At-Taubah kemarin juga sudah kan, surat At-Taubah hartanya emas dan peraknya akan dilelehkan, kemudian disetrikakan di muka, punggung dan perutnya. Jadi penjelmaan harta itu betulnya banyak gitu. Menyeramkan. Bukan berarti kita nggak boleh mencari harta, karena kita
memang sih harta nggak dibawa mati ya. Tapi kalau nggak ada harta juga rasanya mati. Nah, di sini saya wakun ababak lebih yaumil qiyamah itu artinya nanti akan dikalungkan seperti tadi. Kemudian walillahi miratus samawati wal ardh. Hanya milik Allah, langit dan bumi itu hanya milik Allah semua. Maka syarat kalau ada orang yang mau bermaksiat silakan, tetapi jangan di bumi Allah. Nah, mana lagi? Ya, ada syarat kan itu? Ada syarat jika Anda mau melakukan maksiat, maka syaratnya yang pertama jangan melakukan maksiat di muka bumi Allah karena Allah menciptakan bumi tidak boleh untuk bermaksiat. Yang kedua, kalau mau bermaksiat jangan pakai fasilitas yang Allah berikan. Nafas, mata, telinga, kaki, semuanya itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah. Dan Allah nggak ridho kalau itu dibuat maksiat. Ya jangan. Itu aja lah mungkin kira-kira. Yang lembang-lembang aja deh. Dan yang ketiga yang mungkin jadi ini kalau yang bermaksiat nanti kalau mau malaikat Israel mau datang cegah dulu bertaubat gitu. Itu ya kan mustahil. Ya. Kita teruskan yang latihan itu. Kita selesaikan. Masih ada waktu itu. Kemana itu? Ada. Ada. Kalau nggak ada kita pulang gitu. Cukup ya. Sampai mana kemarin? Mas Badal ya? Mas Badal udah? Oh iya. Masih ingat ya? Tulisannya juga belum dihapus kok tuh. Mad badal halaman 7. Mad badal di sini khusus ketika berada di awal saja karena mad badal tidak mungkin berada di tengah kata, nggak mungkin. Kemungkinan adalah pasti di awal kata, tetapi kemungkinan di awal kalimat dan kemungkinan di tengah kalimat. Kalau di awal kalimat itu dibaca, tapi kalau di tengah kalimat maka tidak dibaca, itu hamzah wasalnya. Nah, pengganti hamzah itu menjadi mad itu namanya mad badal. Nah, khusus nih kalau ketemunya pertemuan antara dua hamzah, yang satu hamzah wasal dan yang satu hamzah qat'i, seperti itu ya, yang diawali dengan hamzah wasal itu, hamzah qat'inya itu kan harus dirubah menjadi mad kan? Nah, cara bacanya kemarin adalah di mana letak hamzah yang kedua. Jadi kalau hamzah yang kedua atau hamzah qat'inya itu di atas waw, maka dibaca u dan dipanjangkan. Misalkan aslinya utumina menjadi utumina. Tapi kalau hamzahnya itu di atas ya atau di atas nidbra, maka cara bacanya menjadi i dan dipanjangkan. I dan. Nah, gitu ya. Baik, kita coba baca baris pertama. Bareng-bareng. Ayo, mari bertiga. Utumina. Terus idan, terus iti, terus idia, terus idina, terus itu bukan itu. Di atasnya itu. Ini tidak berlaku hukum yang itu. Yang ketiga. Huruf ketiga tidak berlaku itu. Itu khusus ini saja. Jadi baca itu ya. Terus yang terakhir itu nih. Oke. Kita coba baca bareng dulu ya. Saya baca kemudian nanti baca bareng. Ini jika berada di awal dibaca, kalau di tengah nanti seperti biasa bacanya. Saya contohkan. Utumina amanatah. Mari. Utumina amanatah. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Itu kan karena posisinya berada di tengah kalimat, maka kembali seperti biasa. Gak ada mat di sana. Mari. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Terus selanjutnya itu dibaca idzalli wala taftinni. Mari.
idhalli wa la taftinni. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Ya. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Selanjutnya dibaca bareng langsung. Iti ya. Iti bi Qur'an. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi Qur'anin ghairi hadha. Terus iti ya qawman aw karha. Faqala laha walil ardi itiya qaw'an aw karha. Terus itina bima ta'iduna hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina. Terus ituni bi kulli sahirin alim. Wa qala fir'aunu a'tuni bi kulli sahirin alim. Terus ituni bihi. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi. Walamma jahazahum bijahazihim qalat ituni bi akhin lakum min abikum thumma tu saffa. Itu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Ma kana hujjatahum illa an qalu itu bi abaina in kuntum shadiqin. Am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha. Sebenarnya di dalam mushaf kita itu khususnya ya, mad badal itu hanya terdapat di satu surat aja sebenarnya. Yang terakhir aja. Itu kan kita nggak mungkin ya mungkin saja tapi jarang kita berhenti di sini tiba-tiba baru ayat fari'adil ladzi tumin, masa kemudian itu min kan jarang. Yang pasti itu di surat Al-Aqaf ayat yang keempat, itu yang paling bawah ini. Sering kita berhenti di sana karena ada tanda waqaf di sini. Iya itu. Am lahum syirkun fis samawat, itu kan? Nah, kalau kita lanjutkan itu mad badal asli. Banyak kan orang yang baca itu bingung. Jadinya akhirnya ujung-ujungnya tuh nih gitu. Ujungnya. Padahal bukan itu. Itu pun kalau yang bisa baca, kalau yang enggak ya bingung aja sendiri. Ini saya kurang tahu kalau di Quran Indonesia gimana tulisannya ya? Gimana tuh? Coba surat Al-Aqaf. Yang di depan. Ada. Benar depan enggak ada. Hah? Iya. Tulisan dari situ. Iya. Oh, sama ini. Sama, nggak ada bedanya ya. Cuman bedanya hamzah wasalnya kelihatan aja. Al-Aqaf. Ya? Agrem. Al-Aqaf empat. Kalau pakai itu Enggak ada soalnya. Indonesia kalau pakai itu Mau di compare. ya biasa. Berarti sama-sama bingung itu kalau nggak ngerti. Iya kan? Sambung Bener ada yang gitu ya? Tadi sambung. Iya, disambung kalau kuat, wong itu panjang. Ayatnya sebelumnya panjang itu. Al-Aqaf itu surat Berarti berapa? kebanyakan berhenti di situ karena panjang kan sebelumnya. Samawati. Al-Aqaf surat berapa? Baik, kita lanjutkan. Sekarang mad badal juga. Cuman mad badal sekali lagi tidak semua mad badal itu mad badal asli. Ada yang mad badal itu mad badal syabah.
Artinya bukan mad badal asli. Mad badal asli sekali lagi hanya satu itu. Kalau yang lain, jadi setiap hamzah yang dipanjangkan, baik a, i atau u, itu semuanya namanya mad badal. Dah, biar gampangnya gitu. Walaupun nggak semuanya sih. Cuma biar gampang aja. Baik. Yang selanjutnya halaman ke-8 itu juga mad badal. Kalau kita perhatikan versinya itu banyak. Ada yang setelah hamzah wasal alif kecil, ada yang alif kecilnya itu berdiri sendiri, ada yang alif kecilnya itu berada di atas ya, ada yang hamzah alifnya itu nanti di atas waw. Nah, itu versi-versinya dan itu semuanya sama, yaitu memanjangkan harokat hamzah. Baik, kita coba ya. Alihatuna, mari. Alihatuna Laqad ra'a laqad ra'a sawatuhuma sawatuhuma amanu amanu aminu aminu ayah ayat. ayat Oke, kita bareng langsung. akhirin akhirina adan wada'a bijanibi biayah bianiyah fa'atuhum la tu'akhidni fuhadak bisu'ali na'jatik la'atainahum la'atiyannahum wala'amurannahum wabil akhirah laminal athimin wal asal al-akhirin azifatil azifah ufi bi'ahdikum. Oke, satu-satu sekarang. Ya, Wa uhiya ilai ilai. ilai Ulangi, Pak. wa uhiya ilai Bukan ilai. 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 ilai Nah, Ngerti? tekan. Wa uhiya ilai Terus urid, tekan Pak. Ya, urid. Uristumuha Terus, ufil kail nah, panjangnya berapa tuh? ufil kail Terus, ulahuma nah, Utita su'lak su'lak. Utita su'lak Utita. Utita su'lak Terus, Nabbi'uni u-nya panjang. Nabbi'uni Terus, ambiuni terus, wala ya'udu ya'uduh. wala ya'udu Terus, yutfi'u terus, Iwatihu nah, As asa. Asa'u Nah, terus, wala yata'una mauti'a terus, liyasu'u wujuhakum nah, terus, Qala fa'u terus, Lam tata'uha kepanjangan. Lam tata'uha. Lam tata'uha Terus, muttaqi'un nah, tabarru tabarra'u. tabarru Nah, ru'usakum terus, Qul fadra'u terus, Mas'uma nah, bada'ukum nah, al-mau'udah nah, Imanukum nah, Ila fikulis nah, qul i wa rabbi nah. ila Kepanjangan. Ila fihim fihim. fihim Nah, sekarang matamkin. Apa matamkin? Tamkin Apa matamkin?
Ayo, nggak banyak kita. Ya. Ya tasdid bertemu dengan ya sukun atau ya sukun ketemunya dengan apa? Ketemunya dua ya. Yang pertama tasdid, yang kedua sukun atau mad. Contoh ya, ini bacanya dua harokat, itu masuk mad asli. Contohnya huyyitum, mari. Huyyitum An-nabiyyina was-siddiqin. Ayo. An-nabiyyina was-siddiqin wal ummiyina aslamtum. wal ummiyina aslamtum Rabbaniyina bima. rabbaniyina bima. Ini terkadang ya-nya ada yang besar, ada yang kecil, kayak nangkring di atasnya ya. Itu nangkring itu tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Terus ilal hawariyina an aminu. Di sini kan hawariyina, ya-nya itu kan yang satu biasa, sedangkan yang satunya lagi di atasnya tuh yang nangkring tuh. Terus tetap sama. Mari kita baca. Ilal hawariyina an aminu la fi illiyin. Ya. La fi illiyin Waliyyi fid dunya wal akhirah. waliyyi fid dunya wal akhirah. Mad silah qasirah apa? Hak dhamir. Kapan hak dhamir dibaca panjang? Wow. Jika didahulukan pun. Di tengah kalimat. Kalau di belakang kan berhenti. Ada benernya juga. Rumusnya dia. Hak dhamir kapan dibaca panjang? Ya. Apa tadi? Tidak didahului sukun. Sudahnya juga bukan sukun. Tidak didahului dan tidak bertemu dengan sukun, maka itu panjang. Tapi kalau didahului atau bertemu dengan sukun maka pendek. Nah, contohnya kan fihi itu pendek karena didahului dengan sukun. Atau lahul asma. Nah, jadi pendek karena ketemu sukun. Tapi kalau tidak didahului dan tidak bertemu dengan sukun maka jadi panjang. Contoh walam yakul lahu kufuwan. Nah, di sini hanya ada waw. Jadi hak dhamir itu dibaca panjang jika tidak didahului dan tidak bertemu dengan sukun. Dan panjang kadarnya panjangnya adalah dilihat dulu. Kalau setelahnya itu bukan hamzah maka panjangnya 2. Tapi kalau setelahnya huruf hamzah panjangnya 4. Yang panjang. Tuh. Nah, sekarang kalau mad silah qasirah itu hak dhamir yang dibaca panjang tetapi tidak bertemu dengan huruf hamzah. Dan biasanya waw kecilnya atau ya kecilnya itu tidak ada bendera. Jadi panjangnya 2. Enggak? Fa ummuhu hawiyah. Mari. Fa ummuhu hawiyah Saqulat mawazinuh. Saqulat mawazinuh Hadhihi tadhkirah. Hadhihi tadhkirah Kitabahu biyaminih. Kitabahu biyaminih Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka Khaffat mawazinuh. Khaffat mawazinuh Ila rabbihi sabila. Ila rabbihi sabila La tuharrik bih. La tuharrik bih Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra Khairan yarah. Khairan yarah Wa sahibatihi wa akhih.
وصاحبته وأخيه yu'min bi rabbi. يؤمن بربه Langsung bareng. فسنيسره للعسرى شرا يرى كنتم به تدعون نعمة من ربه خلقه فقدره أماته فأقبره أنتم به مؤمنون متم نوره ثلثي الليل ونصفه وثلثه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول. Kalau masih qabilah berarti ketemu dengan hamzah. Kita aja udah selesai. Baik, itu dulu. aja gitu ya. Yang penting mat itu yang susah itu ini aja, menseragamkan dan membiasakan kita sensitif dengan bacaan panjang kita itu berapa gitu. Misalkan kalau itu baca idza jaa nasrullahi wal fath, itu sebenarnya harus sama dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita baca al-kafir kan banyak panjang-panjangnya kan. Nah, kita coba tuh. Pas enggak kira-kira? Karena kalau nggak pas itu nggak enak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud dan seterusnya. Itu kan biasa seragam. Gitu ya. Karena kita al-lafdhu fi nawrihi kamithlihi, yang satu level harus kita samakan panjangnya. Baik, jadi ini latihannya dan kita praktekkan di dalam dua hal, yaitu praktek dalam membaca dan praktek di dalam hafalan. Jadi kalau baca itu biasanya lebih gampang karena memang kita ada tulisannya. Jadi kita nggak mikir juga, tinggal mikir jumlahnya berapa. Tapi kalau menghafal ya kita harus benar-benar plototin tuh tulisannya sebelum kita hafalan, biar kita ada mappingnya. Biasanya kan hafalan kita yang surat-surat pendek sampai biar ngeliat di ini ya. kebayang Pak, kebayang minimal gitu. Karena kalau kita nggak kebayang ya nggak tahu ini panjangnya gimana. Kalau kita pakai hafalan lama ya sudah selesai. Karena hafalan lama maaf ya ada yang benar, bukan salah semua enggak. Tapi kita coba betulkan lewat tulisan itu pas enggak gitu, panjangnya ya gunahnya dan sebagainya itu kita lihat dulu tulisannya, kita pastikan, nah, baru kita cocokkan dengan hafalan yang sudah ada. Biasanya sampai al-duha itu saya kira sudah hafal. Ya, walaupun belum hafal banget, minimal sudah familiar banget gitu. Nah, kita coba nih, kita cek karena dulu mungkin kita hafalnya belum sempat membaca dan bahkan belum bisa membaca tapi hafal duluan. Nah, sekarang kita paskan. Nah, kita cek dulu. Kita tuh nggak tahu kok menghafal kapan menghafal Al-Fatihah itu nggak sadar aja bisa hafal. Al-Fatihah kita nggak pernah ingat kok kapan menghafal. Mungkin TK ya. TK bagi yang TK. Baik, juga dulu nanti kita sampai ke depan. Allah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.